Halo sob, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15 apa bagusnya. Ya, iPhone 15 adalah iPhone yang dirilis di tahun 2023 tahun kemarin. Kira-kira apa saja bagusnya iPhone 15 ini? Dan tentunya kalian wajib tahu kalau bertanya-tanya apa sebenarnya yang bikin iPhone 15 ini jadi topik yang cukup bagus buat kita bicarain. Di tengah persaingan ketat di dunia smartphone, iPhone 15 ini hadir dengan beberapa fitur yang mungkin bisa dibilang cukup canggih dan juga bikin kalian keren dengan menggunakan iPhone 15 ini. Dari sisi layar, iPhone 15 ini sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 2000 nits dengan ukuran yang masih sama seperti halnya iPhone base model generasi sebelumnya, iPhone 14 ataupun iPhone 13, yakni menggunakan ukuran 6,1 inch. Cuman sayangnya untuk iPhone 15 ini masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum menggunakan refresh rate 120Hz layaknya iPhone seri Pro series dari iPhone 13 ataupun iPhone 14 Pro. Kemudian bagusnya lagi adalah menggunakan chipset Apple A16 Bionic layaknya iPhone 14 Pro series dengan fabrikasi 4 nanometer, hexa-core, dan Apple GPU 5 core graphics. Jadi untuk prosesor yang digunakan pada iPhone 15 ini sama persis dengan iPhone 14 Pro series. Dengan RAM 6 GB untuk pilihan storage paling kecil 128, 256, dan 512. Jadi secara performa iPhone 15 ini sangat mumpuni banget dan bisa dibilang masih sangat overkill di tahun 2024 ini. Apalagi tahun 2025 juga akan sebentar lagi ya. Dan untuk dari sisi kamera, iPhone 15 ini dibekali dengan dua lensa yang masih setupnya sama seperti halnya iPhone 14 ataupun iPhone 13 dengan ukuran yang berbeda. Yakni adalah ukurannya 48 megapiksel untuk kamera utama lensa wide dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya. Dan keduanya sudah mendukung untuk perekaman maksimal di 4K 60 fps. Sudah support juga untuk HDR dan Dolby Vision HDR up to 60 fps serta stereo sound recorder. Untuk kamera depan atau selfie kameranya menggunakan ukuran 12 megapiksel lensa wide, sudah support HDR, Dolby Vision HDR, dan untuk perekaman video juga maksimal bisa sampai 4K 60 fps. Jadi untuk iPhone 15 ini secara kemampuan kamera ini bisa dibilang lebih dari cukup, apalagi kalau kalian memang suka ambil foto video, ini sangat bisa banget diandelin untuk penggunaan harian di tahun 2024 ataupun beberapa tahun mendatang. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 15 ini cukup terbilang gede ya, 3349 mAh yang tentunya menunjang untuk penggunaan harian menggunakan iPhone 15 ini. Terlebih lagi iPhone 15 ini sudah menggunakan Dynamic Island, tidak lagi menggunakan notch atau poni layaknya iPhone 13 ataupun iPhone 14 biasa. Kemudian dari segi fitur juga masih tergolong cukup banyak meskipun ini adalah iPhone tahun 2023 dengan spek prosesor tahun 2022. Dimana kalau dari segi fitur sudah support untuk fitur dual SIM pastinya, baik yang nano plus eSIM ataupun dual eSIM kalau untuk region Amerika. Dan untuk region Hong Kong dan juga China itu bisa dual SIM nano plus nano SIM. Dan sudah support untuk IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, MagSafe, dan juga sudah support untuk jaringan 5G. Jadi masih komplit banget untuk penggunaan tahun 2024-2025 untuk iPhone 15 ini. Dan terlebih lagi secara harga iPhone 15 ini juga masuk kategori bagus. Sekarang harganya di kisaran 11 jutaan untuk harga secondnya, untuk harga barunya di angka 12 jutaan ya. Tergantung kalian belinya di mana. Kalau di live TikTok itu ada yang jual sampai harga 11 jutaan dalam kondisi baru. Memang kurangnya hanya dari sisi refresh rate-nya saja. Sayang aja iPhone dengan kualitas layar yang masih sangat bagus seperti ini masih menggunakan refresh rate 60Hz. Coba 120Hz, mungkin makin banyak peminat iPhone 15 ini dibandingkan seri Pro-nya. Jadi ya mungkin kelasnya di bawah seri Pro. Jadi untuk refresh rate sampai iPhone 16 sekarang juga yang sudah dirilis itu masih menggunakan refresh rate 60Hz. Jadi buat kalian yang punya budget di angka 11 sampai 12 jutaan, iPhone 15 ini bisa jadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan seri iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14. Karena lebih menariknya iPhone 15 ini sudah menggunakan USB port Type-C dan juga bisa dibilang ini kombinasi tengah-tengah antara iPhone 14 dengan iPhone 14 Pro. Jadi sisi belakangnya iPhone 14, sisi depannya adalah iPhone 14 Pro. Dan semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan seputar iPhone
15 ini? Silahkan sampaikan saja di kolom komentar dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.